Halo guys, balik lagi di Tongkrongan Film. Kali ini gua akan membahas film Pirates of the Caribbean. Film tentang bajak laut yang terdiri dari beberapa episode. Film kedua dari Pirates of the Caribbean berjudul Pirates of the Caribbean 2, Dead Man's Chest. Pirates of the Caribbean 2, Dead Man's Chest dirilis pada tahun 2006 setelah sukses dengan film pertamanya. Film ini dilanjutkan dengan film kedua, dibintangi oleh Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, dan disutradarai oleh Gore Verbinski. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari ke ceritanya. Seperti biasa, cerita dari film kedua ini berawal dari pernikahan Will Turner dan Elizabeth Swann yang terganggu dengan kedatangan Lord Cutler Beckett dari East India Trading Co. Cutler memiliki surat perintah untuk menangkap keduanya dan mantan komodor James Norrington karena membantu Kapten Jack Sparrow untuk menghindari hukuman gantungnya. Captain Jack Sparrow. Yes, I thought you might. 50 men on the deck. Di tengah laut, Jack terlihat keluar dari peti mati yang terapung dan berusaha mendayung menuju Black Pearl. Sesampainya di kapal, anak buahnya kesal karena sang kapten sudah lama tidak berburu harta karun. Sebagai pemimpin, dia seperti bingung dan tidak mengetahui akan membawa para awak kapal tersebut kemana. Hingga kemudian dia menunjukkan gambar sebuah kunci pada anak buahnya. It's a key. No. Ring of a key. Jack lantas mengatakan bahwa tujuan selanjutnya adalah menemukan kunci tersebut. Jack kembali menyampaikan bahwa kunci itu bisa dipakai membuka kotak harta karun yang rupanya hanya berisi jantung Davy Jones, bukan emas-emas berkilau seperti harapan para awak kapal. Di sisi lain, saat Elizabeth dipenjara, Will diajak membuat kesepakatan oleh Cutler. Kesepakatan itu mengharuskan Will melakukan negosiasi dengan Jack agar mau menukar kompas miliknya dengan surat izin bebas merompak. Sebagai imbalan, Elizabeth dan Will akan dibebaskan. Lelaki itu menyetujui kesepakatan lalu pergi mencari Jack. Cerita berlanjut saat suatu malam di tengah lautan. Jack didatangi oleh Bootstrap Bill Turner yang tampilannya sangat menjijikan karena sudah mengabdikan jiwa pada Davy Jones, sekaligus menjadi awak kapal untuk Flying Dutchman yang juga dipimpin oleh Davy Jones. Kedatangan Bootstrap rupanya adalah atas pimpinan Jones untuk mengingatkan Jack agar segera membayar hutang yang dimilikinya. Tahun lalu Jack berhutang karena meminta Jones mengangkat Black Pearl dari kedalaman serta menjadikan Jack sebagai kapten selama belasan tahun. Jika tak segera membayar hutang, dia harus menjadi awak kapal dan mengabdi kepada Jones. Sementara Black Pearl akan dihancurkan oleh Kraken. Jack panik lalu membangunkan semua awak kapal untuk segera mencapai daratan. Pasalnya, Jones tidak akan mampu mengejar jika Jack ada di daratan. Di tempat lain, Will berpamitan pada Elizabeth
untuk mencari Jack. Lelaki itu pergi ke Tortuga tapi tak menemukannya. Seorang nelayan kemudian mengaku jika dia melihat kapal hitam yang diduga sebagai Blackbird beberapa di sebuah pulau bernama Pelegusto. Jack Sparrow tidak mengetahui bahwa pulau Pelegusto adalah pulau yang dihuni oleh para kanibal. Dia pun tertangkap. Jack kemudian duduk pada sebuah singgasana karena para suku di sana menganggapnya dewa. Will yang menyusul ke Pelegusto karena ingin menangkap Jack justru ikut tertangkap dan dibawa ke Jack. Di Port Royal, Elizabeth diselamatkan oleh sang ayah, Witch Herbie Swan. Dengan dibantu melarikan diri dari penjara, Elizabeth selantas diminta pergi ke kerajaan Inggris dan memohon perlindungan pada raja. Akan tetapi kapten kapal yang akan membawa Elizabeth dibunuh oleh pengawal Cutler. Elizabeth yang cerdik justru memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dan langsung menemui Cutler. Perempuan itu kemudian mengancam dan memaksa Cutler agar segera menandatangani surat izin merompak untuk Jack. Di sisi lain, anak buah Jack yang tertangkap mencoba kabur dari penjara gantung. Di saat akan kabur mendaki, salah satu anak buah Jack tidak sengaja memegang ular yang menyebabkan ia terjatuh ke jurang. Dan salah satu suku kanibal itu pun mengetahui bahwa anak buah Jack mau kabur dan melaporkannya. Mengetahui hal itu, suku kanibal pun mengejarnya. Di sisi lain, Jack mencoba untuk kabur namun ia ketahuan oleh suku kanibal sehingga ia dilempari buah-buahan oleh emak-emak suku kanibal. Anak buah Jack pun berhasil kabur ke sungai dan ditombaki oleh suku kanibal. Mendengar Jack kabur, para suku kanibal pun mengejarnya. Alhasil ia pun berlari dan dikejar oleh suku kanibal. Jack pun kabur dan menyusul hingga berhasil sampai ke Blackport. Sebelum sampai berlayar, melihat Jack pergi, suku kanibal pun tampak sedih. Melihat anjing yang menggonggong, suku kanibal pun mengejarnya. Pada sebuah kapal lain, Elizabeth sukses menyusup dan menyamar sebagai awak kapal guna mencari Will dan Jack. Sementara itu, Blackport kembali berlabuh di sebuah pulau. Di sana Jack menemui teman lamanya yang merupakan seorang pendeta Voodoo bernama Tia Dalma. Tia Dalma mengatakan bahwa sebuah kunci bisa membuka peti yang berisi jantung Jones yang disembunyikan dari dunia. Sebelum mereka pergi, Tia Dalma memberi Jack sebotol tanah yang bisa dipakai untuk melindungi diri dari Jones. Tia tahu Jones telah dikutuk hanya boleh menyentuh tanah 1 kali dalam 10 tahun. Jack, Will dan awak yang lain kembali berlayar. Di perjalanan mereka menemukan sebuah kapal yang karam. Jack menduga kapal tersebut dihancurkan oleh Kraken, sesosok makhluk besar yang dikendalikan oleh Jones. Jack lalu mengirim Will ke kapal tersebut untuk mencari tahu keberadaan Jones dan mengambil kunci darinya. Down on your marrow bones and cry. Seperti dugaan, Will berhasil ditangkap oleh awak kapal Jones dan bertemu dengan Davy Jones sendiri. Saat ditangkap itulah Will mengaku sebagai utusan Jack yang dikirim untuk melunasi hutangnya. Setelah itu Jones berhasil menemukan mereka dan Jones Sparrow tiba-tiba mengusulkan untuk menyerahkan Will sebagai ganti atas jiwanya. Namun Jones meminta 100 nyawa dalam waktu 3 hari untuk ditukar dengan nyawa Jack, di mana dia tetap mengambil Will sebagai pembayaran awal.
Elizabeth menyamar menjadi kru kapal, akhirnya sampai di Pulau Tortuga. Di sana dia menemukan Jack dan tangan kanannya, Josham Gibbs, yang sedang merekrut kru-kru baru yang sebenarnya akan dijadikan budak untuk Jones. Namun mereka hanya mendapatkan orang-orang yang sudah patah semangat dan tidak memiliki keinginan untuk hidup. Salah satunya adalah Norrington yang karirnya hancur akibat ulah Jack. Jack kemudian berhasil meyakinkan Elizabeth bahwa ia akan menemukan Will jika dia mau membantunya mendapatkan peti Jones. Dengan menggunakan kompas milik Jack, Elizabeth akhirnya mendapatkan petunjuk dan mereka segera berlayar menuju Isla Cruz. Sesampainya di Isla Cruz, Jack Sparrow bersama Norrington dan Elizabeth berhasil menemukan peti. Dan tanpa mereka sadari, Jones juga sampai di sana. Will yang tiba-tiba dengan membawa kunci ingin menusuk jantung tersebut untuk membunuh Jones, sehingga ia bisa membebaskan ayahnya. Sementara itu, Jack ingin jantung itu tetap berdetak sehingga ia bisa menguasai Jones dan mereka tidak langsung dapat menguasai lautan. Norrington juga menginginkan jantung itu dengan tujuan untuk mendapatkan kembali kehormatannya sebagai Commodore. Pertempuran sengit pun terjadi antara Jack, Norrington, dan Will untuk memperebutkan peti yang berisikan jantung Jones tersebut. Namun pertempuran mereka terganggu oleh kedatangan kapal Dutchman. No way for perfect! Oh, fine! Wobbly-legged, rum-soaked pirates! Ivana, old Jack's looking to trade it, save his own skin. And Turner there, I think. Out of my voice! To the left! No! To the left! Go to the... Saat itulah Norrington menggunakan kesempatan untuk mencuri jantung tersebut dan membawanya dengan meninggalkan peti kosong. Kru Jones kemudian membawa peti itu, di mana mereka tidak menyadarinya bahwa peti tersebut sudah kosong. Lord Almighty, deliver us! There's something! Hey, Scungili! Send his beloved pile back to the dead! Karena Flying Dutchman gagal mengejar The Black Pearl, Jones akhirnya memanggil Kraken. Give it up! Drop leverage. No. The Kraken! Entah karena strategi atau memang ia adalah seorang pengecut, Jack meninggalkan kapalnya dengan menggunakan perahu. Namun akhirnya dia kembali juga untuk menyelamatkan krunya. Jack segera memerintahkan mereka untuk meninggalkan kapal sebelum Kraken menenggelamkannya. Abandoned ship or abandoned hope. Menyadari bahwa monster laut tersebut hanya mengincar nyawa Jack, Elizabeth menjebaknya dan memborgol Jack di atas perahu, dan dia membohongi kru kapal kalau kaptennya tidak ingin meninggalkan Black Pearl. Jack kemudian berhasil lolos namun terlambat karena Kraken telah muncul di belakangnya. Dia bersama kapalnya kemudian ditarik tenggelam ke dasar laut, dan Jones mengatakan bahwa janji Jack sudah lunas. Beberapa saat kemudian Jones yang menemukan petinya kosong. Ia marah dan berusaha untuk memburu pencurinya. Sementara itu di Port Royal, Norrington memberikan jantung kepada Beckett, dan sebagai gantinya dia mendapatkan kembali jabatan dan kehormatannya sebagai Commodore, dan Beckett dapat menguasai lautan. Will, Elizabeth beserta sisa kru The Black Pearl kemudian mengunjungi Tia Dalma. Setelah mereka menceritakan kejadian sebelumnya, Tia bertanya kepada mereka apakah mau melakukan pertualangan ke ujung dunia untuk membawa kembali Jack dan kapalnya.
Ketika semuanya setuju, dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan kapten yang mengetahui daerah itu. Sangat mengejutkan, kapten dari Blackport sebelumnya, Hector Barbosa, tiba dan ditunjuk sebagai kapten mereka. Tamat. Sangat mengejutkan, kapten dari Blackport sebelumnya, Hector Barbosa, tiba di Jancuk. Tiba di mana, Mas? Tiba dan ditunjuk, cuk. Tiba di. Yes, ngan apa sih?